Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Burhanuddin Nugraha. I come from Bogor. Saya bersekolah tinggi di Universitas Islam Sultan Universitas Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, prodi jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas 4C PAI, dengan NIM 2112100095. I'm speaking here want to tell you all about one thing, tentang suatu hal, atau untuk menyampaikan, untuk memenuhi tugas yang telah dosen pengampu tugaskan kepada saya mengenai materi evaluasi kurikulum dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Hi everyone, let's join me and listen me carefully, okay? Mungkin kedepannya saya akan menjelaskan dengan Indonesia English or Indonesia Arabic Hindi, okay? Jakli, langsung saja. Apa itu kurikulum? Menurut ahli, menurut Wills dan Bondi menyebutkan bahwa istilah kurikulum sudah diketahui keberadaannya sekitar tahun 1820, di mana istilah ini ditemukan atau berada. Istilah ini secara modern pertama kali dipakai di Amerika Serikat setelah satu abad kemudian. Langsung ke materi inti yang akan saya bawakan, yakni evaluasi kurikulum. Apa sih evaluasi dan apa sih kurikulum? Evaluasi menurut ahli, menurut siapa? Winston mengatakan bahwa evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kurikulum. Apa itu pengertian kurikulum menurut ahli? Kurikulum menurut Buckham ialah dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara umumnya seperti apa evaluasi itu? Secara umumnya evaluasi adalah proses mengkaji secara kritis suatu program, aktivitas, kebijakan, atau semacam. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi tentang kegiatan dan hasil program. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitasnya, dan untuk mempertimbangkan keputusan. Itulah evaluasi menurut secara umum. Betul sekali. Evaluasi itu mengkaji suatu proses mengkaji secara kritis suatu aktivitas, kebijakan. Kita kaji setelah dilaksanakan suatu aktivitas, kebijakan, kita kaji, kita evaluasi. Itu namanya evaluasi untuk tujuannya menilai suatu program, meningkatkan keefektivitasannya, dan juga untuk mempertimbangkan keputusan. So, pengertian evaluasi kurikulum secara umum, evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi secara suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Jadi, untuk evaluasi kurikulum tersendiri ialah usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan, digunakan sebagai kajian mengenai suatu nilai
dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Itulah pengertian evaluasi kurikulum. Selanjutnya apa? Tujuan, fungsi, dan manfaat evaluasi kurikulum. Apa itu tujuan, fungsi, dan manfaat evaluasi kurikulum? Tujuan evaluasi kurikulum ialah dimaksudkan untuk memperbaiki substansi kurikulum, prosedur implementasi kurikulum, metode instruksional, serta pengaruhnya pada belajar dan perilaku siswa. Itulah tujuan evaluasi kurikulum. Kedua, apa itu manfaat dan fungsi evaluasi kurikulum? Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang telah dicapai. Yang kedua, untuk mengambil keputusan antara menerima, merevisi, atau menolak program yang sudah dibuat. Yang ketiga, untuk menyaring data guna mendukung keputusan yang diambil. Itulah antara tujuan, fungsi, dan manfaat dilaksanakannya evaluasi kurikulum. Oke, next. Langkah-langkah evaluasi kurikulum. Ada beberapa pendapat terkait dengan langkah-langkah evaluasi kurikulum. Namun, umumnya mencakup pertama, merancang, melakukan persiapan, mengumpulkan informasi, menganalisis, membuat konklusi, membuat rekomendasi, dan memanfaatkan hasil evaluasi. Jadi, di antara langkah-langkah evaluasi kurikulum tadi yang saya sebutkan, one of them is can we take the language is to make atau merancang. Jadi langkah-langkahnya pertama merancang. Tentunya untuk mengevaluasi harus ada rancangan, harus ada plan A, plan B, plan C, to B untuk mempersiapkan untuk menuju kepada evaluasi inti. Itu langkah. And the second, melakukan persiapan. That's right. Pertama, merancang, melakukan persiapan. Tentu saja setiap sesuatu yang ingin kita lakukan butuh persiapan, termasuk evaluasi kurikulum apa dan titik mana saja yang harus dievaluasi, semua harus dipersiapkan. Then next, mengumpulkan informasi, to gathering information. We look for the information. Kita cari informasi one by one, two by two, satu ke satu, dua ke dua. We made in one structure. Ya, kita taruh di satu struktur sebagai pengumpulan informasi. It's very benefit. Itu sangat bermanfaat. And then next, menganalisis. Langkah-langkah evaluasi kurikulum diantaranya juga menganalisis. Kita menggunakan potensi intelijensi ini untuk diantaranya menganalisis. Harus ada kajian tersendiri, pandangan atau perhatian yang mendalam. Ini menganalisis. Dan itulah langkah-langkah dilakukannya evaluasi kurikulum. Membuat konklusi, membuat rekomendasi. Don't forget to make the recommendation. Jangan lupa membuat rekomendasi bahwa evaluasi kurikulum ini dilakukan untuk mendorong suatu hal yang lebih baik, gitu. Memanfaatkan hasil evaluasi. And the next, selanjutnya, strategi evaluasi kurikulum. Apa saja sih strategi evaluasi kurikulum itu? Di antaranya, yang pertama itu penentuan lingkungan tempat terjadinya perubahan. Yang
terhadap berbagai kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi, dan juga berbagai masalah yang mendasari timbulnya kebutuhan serta kesempatan untuk terjadi perubahan. Artinya, pertama, terdiri atas penentuan lingkungan tempat terjadi perubahan, di mana kita akan melakukan evaluasi kurikulum. Ini termasuk strategi. Di mana tempat? Where we want to evaluation the curriculum. Where? Itu harus ditentukan atau strategi. And second, strategi kedua terdiri atas pengenalan dan penilaian terhadap berbagai kemampuan, capabilities yang relevan. Strategi ini sangat besar gunanya dalam pencapaian tujuan program dan desain yang berguna untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Second, yang kedua ini ialah pengenalan dan penilaian terhadap kemampuan yang relevan. Harus ada pengenalan dong, harus ada penilaian. Inilah strategi. Pertama, kenali. Kedua, nilai. Nilainya dari membedakan nilai atas berbagai kemampuan yang relevan, tentunya yang relevan. Seperti itu. And the third, strategi ketiga terdiri atas pendekatan dan prediksi hambatan yang mungkin terjadi dalam desain prosedural atau implementasi sepanjang tahap pelaksanaan program. And the fourth, yang keempat, strategi keempat terdiri atas penentuan keefektifan proyek yang telah dilaksanakan melalui pengukuran dan penafsiran hasil-hasil yang telah dicapai sehingga seorang evaluator dapat memilih strategi yang tepat. That is strategy to evaluation the curriculum. Okay, next we move to other material. Kita pindah ke materi lain. Nantakil ila material ukhra. Berpindah ke materi yang lain. Materi selanjutnya yakni model-model evaluasi kurikulum. What do you know? As we know, or hal ta'rif? Apakah kamu tahu apa itu model-model evaluasi kurikulum? I got 5 models. Ujid Homsah model. Saya menemukan 5 model. The first model, what is the first model of evaluation curriculum? The first model of evaluation curriculum is model discrepancy purpose. Apa itu model discrepancy purpose? Model ini termasuk model yang paling mudah direncanakan dan dilaksanakan. Dari sini kita hanya membandingkan hasil atau performance yang nyata dengan standar yang telah ditentukan. Kesulitan yang paling besar ialah merumuskan standar performance yang cukup spesifik agar dapat digunakan untuk mengukur diskrepansi, yakni beda performance yang standar. Now, the first model discrepancy purpose ini ialah model yang paling mudah, yaitu hanya membandingkan hasil atau performance nyata dengan standar yang telah ditentukan. Sebelumnya, kurikulum menentukan suatu standar. Dievaluasi, kita dengan model discrepancy purpose ini bisa mengevaluasi dengan mudah, yakni dengan hanya membandingkan dengan standar kurikulum yang tadi telah ditentukan secara standar. And the second model, yakni model contingency or contingency stake. Yang menarik perhatian stake ialah bahwa hasil yang diharapkan oleh pengajar sering berbeda dengan hasil yang nyata menurut penelitian objektif oleh tim ahli penilai eksternal. Guru berusaha mencapai tujuan khusus tertentu, akan tetapi ternyata hasil belajar siswa berbeda sekali dengan apa yang diharapkan guru itu.
Model stack meneliti 3 variabel, yakni antecedent, transaksi, dan hasil belajar. Masing-masing ditinjau dari segi apa yang diharapkan dan apa yang diamati. Selain itu juga diselidiki kontingensi atau hubungan antara antecedent, transaksi, dan hasil belajar seperti yang diharapkan dan diobservasi. Kontingensi pada bagian yang diharapkan ditinjau secara logis, yakni seperti yang diharapkan oleh guru mengenai transaksi berdasarkan entry behavior siswa dan bagaimana hasil-hasil yang diharapkan oleh guru setelah proses belajar mengajar. Pada bagian observasi, hubungan antara ketiga aspek itu diselidiki berdasarkan data yang nyata. Jadi ini suatu model yang sangat menarik, yang memiliki hubungan antara apa yang diharapkan dan apa yang diamati. Ini bentuk model evaluasi kurikulum yang sangat menarik. And the third, apa sih model yang ketiga? Model yang ketiga ialah model CIPP. CIPP Style Problem. CIPP Context Input Proses Produk sama dengan konteks input proses produk adalah suatu model evaluasi yang dikembangkan oleh Style Problem Chess yang bertujuan untuk membantu dalam perbaikan kurikulum, tetapi juga untuk mengambil keputusan apakah program itu dihentikan saja. Model ini mengandung 4 komponen. First, konteks. Yang pertama konteks, yang kedua input, yang ketiga proses, dan yang keempat produk. Masing-masing perlu penilaian sendiri. Evaluasi konteks meliputi penelitian mengenai lingkungan sekolah, pengaruh-pengaruh di luar sekolah. Model ini mengutamakan evaluasi formatif yang kontinu sebagai cara untuk meningkatkan hasil belajar. Namun, fokus penilaian bukan hanya hasil belajar, melainkan keseluruhan kurikulum serta lingkungannya. Jadi, model ini memiliki keunikan, yakni mengutamakan evaluasi formatif. Di samping itu juga, fokus penilaian bukan hanya hasil belajar, melainkan keseluruhan kurikulum serta lingkungannya. Next, the fourth model yang keempat ialah model transformasi kualitatif Eisner. Menurut observasi Eisner, pendidikan telah terlampau jauh bergerak ke arah akuntabilitas yang ketat, seperti yang terdapat dalam perusahaan dan industri. Eisner berpendapat bahwa pendidikan adalah kegiatan bercorak artistik selain mengandung unsur latihan. Jika belajar mengajar pada hakikatnya artistik, maka proses evaluasinya harus apa yang dilakukan dalam kritik seni. Maka kritik kurikulum hendaknya berusaha melihat aspek individual yang signifikan dalam pelaksanaan kurikulum. Proses kurikulum hendaknya meliputi 3 aspek, yakni bersifat deskriptif, interpretatif, dan evaluatif. Model keempat ini sangat menarik menurut saya. Di antaranya model ini sifatnya deskriptif, interpretatif, dan evaluatif. Deskriptif sifatnya jelas, penyampaiannya jelas, strukturalnya jelas, semua dengan sangat teliti, dengan sangat dibutuhkan informasi yang sangat deskriptif untuk membantu para evaluator kurikulum dalam mengevaluasi kurikulum. Yes. We move to the last model. Model terakhir itu apa sih? Model terakhir ialah model lingkaran tertutup Corrigan. Jadi, model ini mengandung komponen dari model evaluasi lainnya. Ciri utama model Corrigan ialah adanya sistem balikan formatif korektif selain proses evaluasi sumatif terminal.
Tiap hasil evaluasi mengenai tiap langkah digunakan sebagai balikan agar segera dapat diadakannya perbaikan, dapat diisi kesenjangan atau ditiadakan tumpang tindih. Jadi model ini mengadakan tinjauan yang kontinu dan tidak menunggu sampai akhir program. Seperti halnya dengan Fupus, model Corrigan menggunakan analisis diskrepansi antara apa yang dicapai dengan standar yang diinginkan. Analisis diskrepansi langsung digunakan sebagai alat korektif. Dengan demikian, perbaikan juga dilakukan dengan terus-menerus pula. Evaluasi hanya dapat dilakukan bila ditetapkan standar sebagai alat pengukur keberhasilan tiap langkah. Ya, maybe itu saja teman-teman. Kepada teman-teman, my brother, my sister, my honorable teacher, that is my explain. I'm sorry for everything mistake. Tentunya evaluasi kurikulum ini memiliki nilai yang sangat tinggi, memiliki nilai yang sangat penting, memiliki bagian yang sangat inti vital dalam membantu, dalam membantu memajukan suatu pendidikan yang tercipta, suatu cita-cita yang agung, suatu kelancaran pendidikan di suatu lembaga. Because this is very benefit, karena ini sangat penting. So let we don't stop to learn about curriculum, about evaluation. Menjadi seorang yang sangat evaluator itu membuat kita mengkaji diri, mengkaji setiap apa yang telah dilaksanakan, mengkaji setiap kekurangan, mengkaji setiap apa yang telah berlalu. Untuk apa? Untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. That is evaluation. Maybe enough for me. Until here, see you next time. Terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.